Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini Kamis tanggal 11 Februari 2021 kita akan mengadakan sebuah acara yaitu sisi lain pemadam kebakaran. Di mana tema kita yaitu tentang Sri Kandi pemadam kebakaran dari Kota Padang. Sepertinya sudah mulai bergabung nih. Oh, dia sih. Oh, ini dia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Yosi? Alhamdulillah Mas, sehat. Untuk saat ini kita Alhamdulillah. di Padang, semua warga Kota Padang sehat, cuaca juga mendukung buat Kota Padang. Oke, Alhamdulillah kalau sehat semua. Dan Sobat Edu Damkar, ini adalah Bang Yosi. Bang Yosi, karena aku biasanya manggil Bang Yosi nih, gitu kan. Manggilnya Bang Yosi atau Uni Yosi nih. Kebanyakan panggilan juga. Ada juga yang Sama aja ya Bang. sebagian tapi buat orang Padangnya panggilnya ke Yosi biasanya panggil Buyung. Buyung. Buyung, ya Buyu Yosi. Oke, silakan Bang Yosi perkenalkan terlebih dahulu siapa nih Bang Yosi, karena saya manggilnya tetap abang nih gitu kan Bang Yosi. Oke, silakan perkenalkan dengan sobat Edu Damkar. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Padang sebagai Yosi, anggota Sri Kandi yang sudah lama di Kota Padang menjadi pemadam pertama. Alhamdulillah di Indonesia dulunya kita sudah juga bergabung sama Mas Marwanto atau Pak Marwanto. Kita sering ke DKI juga. Ya, gabung di pemadam kebakaran dari 2002 terus 2002. sampai saat ini. Insya Allah. Oke. Insya Allah sampai pensiun ya Bang Yosi ya. Ceritanya gimana sih? Ternyata beliau itu masuk di pemadam itu tahun 2002. Sedangkan saya masuk pemadam itu 2004, hormat senior tentunya kan. Ini senior saya nih di pemadam kebakaran. Masya Allah. Makanya saya manggilnya Bang nih. Oke, ceritanya gimana Bang Yosi bisa masuk menjadi pemadam kebakaran gitu? Pertama sekali bergabung di kebakaran waktu 2002 masih kuliah cuman waktu itu suka ikut bergabung sama SAR, suka berdiskusi sama anak Mapala mendaki, suka ke laut juga dari orang sama anggota SAR. Kebetulan di waktu pergi cari orang hilang dengan SAR atau dengan gabung dengan Rapi radio antar penduduk Indonesia juga bergabung semua di situ. Ada dinas pemadam kebakaran juga, ada Pol Airut juga. Berawal dari situ ketemu sama Bapak Dede Nuzul Putra. Beliau kepala dinas di pemadam kebakaran. Karena melihat Yosi ke laut ikut bergabung sama orang-orang itu, karena lihat keberaniannya, senang dekat sama Yosi. Setiap ada acara dia ke laut ikut, selalu ngajak. Kalau acara kamakannya ke pulau selalu ngajak gitu, karena senang melihat ibunya ke laut, ibunya menantu juga suka ke laut gitu. Berawal dari situ Yosi jadi bos kan kuliah. Minta tolong sama Bapak Dede, Pak ingin kerja lah, sambil kerja sambil kuliah kerja. Ya udah datang ke pemadam kebakaran, berawal dari situ bergabung kebakaran. Jadi memang hobinya memang dari awal senang nolong orang juga gitu kan, senang nyari korban begitu juga. Akhirnya
dari sebuah hobi menjadi sebuah profesi, kan begitu ya Bang Yosi ya? Luar Iya. biasa. Nah, ngomong-ngomong di Padang nih Bang Yosi, yang jadi Sri Kandi itu hanya Bang Yosi aja atau sekarang udah banyak nih? Untuk Padang kita udah Yosi sudah punya ada anggota Sikandi kita 9 orang, 9 orang Mm-mm. yang aktif ke lapangan, yang suka ini suka pergi memadamkan api, pergi evakuasi ular juga, ya mereka mereka Oke. itu mereka itu ini anggota Yosi sekarang. Jadi memang mengepalai ini nih, mengepalai Sri Kandi nih. Ada di sekitar situ Bang Yosi? Mereka ada, tapi tunggu dulu, Oke, lagi sebentar nanti kita sapa mereka karena sekarang ada siap. kendaraan yang lagi hidup. Uh, Takutnya agak Oke. kedengeran, makanya Yosi agak menjauh sedikit gitu, agak menjauh gitu. Ini lagi di kantor ya. Jadi teman-teman Bang Yosi ini ternyata lagi di kantor. Ini dulu Oke, lagi anggota sidang Yosi, juga. anggota Damkar Halo, Serikandi ya. aduh. Tapi Hai. sekarang ini ditarik ke stafnya bidang op karena Mm-mm. mereka ini si Devinya dipindahin ke sini. Nih anggota Yosi. Dan ini turun ke lapangan juga. Disapa dulu. Hormat. Halo. Siap, Masya Allah. Dan ini rekan-rekan ini yang para Sri Kandi ini pun turun ke lapangan ya Bang Yosi ya. Ya, mereka turun ke lapangan. Mm-mm. Kita bergabung sama Pleton. Mm-mm. Kita nanti bergabung sama Pleton. Mereka di lapangan nanti Yosi sudah bagi-bagi tugas. Tugas mereka udah ada yang ambil data, bantu-bantu rentakan selang, ada yang nanti di lapangan ambil dokumen, ada yang ambil dokumen juga, terus mereka nanti sudah Yosi bagi satu persatu tugas mereka. Luar biasa. Ya artinya bahwa memang peran dari seorang pemadam kebakaran yang notabene laki-laki ini pun juga diambil oleh teman-teman Sri Kandi ini. Jadi memang benar emansipasinya memang sampai ke profesi pemadam kebakaran pun berjalan gitu ya. Jadi nggak ada istilahnya pemadam kebakaran. Amin. Dulu memang waktu pernah ke Jakarta diwawancarain sama TV nasional, kalau nggak salah udah TV One 1 jam lebih dekat waktu siapa? Waktu almarhum Suli sama Sios waktu mereka trouble kecelakaan. Jadi kan diundang sama TV One 1 jam lebih dekat orang tua almarhum. Waktu itu mereka emang apakah nanti kamu akan terus di kebakaran atau nanti akan ada generasinya. Untuk sekarang ini ya sudah punya generasi. Terus daerah-daerah lain juga udah ada. Daerah lain seperti Kota Solo ada. Kota Solo juga ada. Terus daerah mana lagi ya? Pasaman, mereka sudah ada, tapi belum semuanya. Yang konflik baru Kota Padang sama Kota Solo. Oke, jadi Sri Kandi Pemadam Kebakaran itu lahir di Kota Padang dan muncul di Kota Padang ya. Luar biasa. Halo, salam hormat rekan-rekan dari Edu Damkar. Semoga sehat selalu. Pokoknya makin mantap lah gitu ya. Nah, Bang Yosi, gimana nih ketika Bang Yosi pertama kali menjadi seorang pemadam kebakaran gitu kan, memutuskan untuk menjadi seorang pemadam kebakaran, kemudian tanggapan keluarga bagaimana Bang? Iya, berawal dari pertama kali Yosi masuk ke Damkar, pertama kali masuknya ke Damkar Kota Padang di 2002 itu pertama kalinya Yosi nggak kasih tahu orang tua dulu, tapi orang tua mungkin akan mengerti gitu. Kenapa? Karena Yosi punya jiwanya itu loh, ada jiwa tombonya. Jadi orang tua nggak akan
nggak akan khawatir gitu. Terus Iya, iya, iya. habis itu yang sih apa sudah 6 bulan setelah itu baru ada pulang gitu kan dari Padangnya ke tempat asal atau tempat kelahiran lumayan 3 jam 3 jaman dari rumah dari kampung ke Padang. Baru 6 bulan setelah itu Yosi bawa kertas fotokopi kertas selembar SK daerah baru masih SK daerah. Yosi bawa pulang, Yosi udah kerja sekarang ya terharu kedua orang tua tanpa bantuan mereka kita maksudnya bukan tanpa bantuan kita cari kerja bukan hasil pergaulan pandai-pandai bergaul pandai cari saudara pandai sama mencari teman kayak gitu dapat kerjaan di sini gitu si bawalah SK daerah ke kampung fotokopinya ya udah terharu orang tua cuman pesan orang tua hati-hati soalnya pekerjaan itu kan resikonya tinggi resikonya iya bahaya gitu kan insya Allah doain aja nanti Yosi sehat nggak akan pernah terjadi apa-apa aman-aman aja sampai nanti ya udah Yosi minta doa ke orang tua ya kayak gitu aja gitu Mas. Oke, jadi intinya orang tua ketika melihat seperti itu ya nerimo gitu kan kalau bahasa Jawanya ya kan terima aja kan gitu. Walaupun Bang Yosi tahu kan bahwa resiko seorang pemadam kebakaran itu apa udah pasti tahu kan ya pada waktu itu ya. Risikonya udah tahu resiko. Tahu kan? Resikonya Yosi tahu bahaya. Cuma bahaya. Yosi penolong karena jiwanya penolong. Ya sih ini aja nggak rasa takutnya ya sih hilangin serius ya sih sampai saat ini ya sih untuk merasa takut ada cowok jadi cowok banget lah gitu ya. Oke. Nah Bang Yosi jadi gini suka dukanya selama berdinas itu apa Bang Yosi? Nanti setelah itu saya baru mau nanya beberapa unit di belakang tuh. Kayaknya saya juga tertarik tuh. Di belakang unit ada berapa unit. Tapi suka dukanya dulu deh. Sebagai seorang pemadam, pengalamannya seperti apa? Iya, baik. Suka duka. Ya sih dalam melakukan pekerjaan ini. Ya sih dukanya karena ini pekerjaan karena kan pekerjaan ini kan buat laki-laki. Maaf, tapi karena maaf ya, berawalnya sebenarnya untuk Indonesia dari Yosi ya, iya ya Mas ya. mungkin ada memang sebelumnya, tetapi nggak langsung turun ke lapangan kan gitu ya. Tapi kalau Bang Yosi kan benar-benar turun ke lapangan gitu kan, sampai hari ini pun menjadi kepala regu kan Bang Yosi ya, atau kepala peleton? Regu. Kepala regu ya kan. Ya artinya Bang Yosi memang memimpin anak buah gitu kan. Nah dukanya itu apa Bang? Ada rasa dukanya dong ya kalau seperti itu. Tapi duka Yosi udah dari dulu ya, dari zaman-zaman Yosi sendiri tuh sukanya gini, berteman dengan sekelompok semuanya laki-laki semua. Tapi mereka dulu waktu dulu Yosi masuk sini, mereka itu udah berumur semua gitu. Mereka itu yang berumur-umur. Kalau sekarang sih rata-rata di bawah Yosi. Dulu ya umur rata-rata kita masih 20-an, bapak-bapaknya udah mau 40 lebih, ada yang mau pensiun, tapi mereka menghargai. Kalau Yosi kan pakai piket malam dulu kan, Yosi ada dinas malamnya. Apa Mas? Ya ikut piket juga berarti kan pada saat itu kan? Yosi piket, ada piket malamnya. Mereka selalu nanti kamu tidur di sini di samping saya, dibentangin ya tempat tidur bed gitu. Kayak gitu dulu zaman-zaman Yosi gitu. Ya artinya memang pada saat itu ya memang ya bersahabat lah. Memang seperti itu ya. Dia tetap mereka merangkul, kemudian membimbing. Yang jelas kan membimbing itu karena apa? Karena pemadam kebakaran bukan sekedar ilmu yang didapatkan di pelatihan, tapi juga pengalaman, juga teori pengalaman dari senior itu juga merupakan bagian dari yang sangat penting untuk menangani kejadian ya Bang Yosi ya.
Oke Bang Yosi, Iya, itu saya ngeliat di belakang itu kayaknya mobilnya gede-gede banget tuh. Mobilnya apa aja tuh yang ada di... Ini kantor dinas ya Bang Yosi ya? Kantor dinasnya ya di... isi lagi di dinas, isi lagi di dinas. Belakang ada armada, itu kantor. Di perumahan-perumahan. Ini armada kita yang lama. Mungkin Mas Marwanto pernah naik ini ya waktu 2009 gempa ya. Yang ini. Betul, iya nih. Mobil yang mengantarkan kami ke TKP. Ngantar ke TKP juga pas kita pergi berenang ke Lubuk Min turun juga. Iya. Kita cuci karena kita habis evakuasi dan kita cuci sekalian cuci badan juga di sana. Iya. Apa Masih aja ingat sekarang kan? Bang Yosi yang ada di sana? Apa Mas? Mobilnya apa aja sekarang? Mobilnya apa aja sekarang yang sudah Ini bertambah nih? armada kita 01. Hmm? 01 ini mobil terbaru 2019 2019. ini ya mobil kita terbaru ini Mas. Hmm? Nah, ini ada lagi Iya. 02 kita 02 Hmm? nih Mobil ini besar sekarang, juga ini. iya bisa juga. Ini mobil rescue kita dulu Mas sudah lihat, Mas udah pernah naik kalau nggak salah di rescue-nya. Kalau yang ini Mas belum naik ini. Nah yang Karena depannya sih Mas belum. masih Sekarang baru ini, ya. ya, yang baru sekali 2 ini. Terus sekarang ini kita udah memiliki pos. Pos kita udah ada 6 sekarang Mas. Kalau kemarin itu udah belum ada pos ya. Iya. Iya, cuma 2 waktu itu kan. Iya, waktu zaman dulu waktu Mas kesini posnya ada pos Pasaraya. Ya, untuk gempa. Tapi sekarang kita udah ada pos 1, pos 2. Pos 1 kita di daerah Kampus Unan ke atas sana. Oke, daerah Kampus Unan. Ya, pos 2 kita ke daerah selatan, ke daerah kita mau ke Pantai Air Manis. Masih ingat Mas? Iya. Nah, yang pos 2, pos 3 kita ke Lubuk Buaya. Lubuk Buaya arah ke bandara. Oke, ke arah bandara. Pos 3 kita di daerah Belimbing, pos 4 di daerah Belimbing itu daerah sangat padat. Akses jalan sana kecil. Makanya kita kasih bikin pos di situ. Terus yang pos 5 kita daerah yang paling jauh sekali, daerah Bungus. Kita mau lihat monyet masih enggak? Iya, betul. Daerah sana jauh banget itu. Iya. Terus pos 5 sekarang kita mau bikin pos 6 lagi di Pasaraya. Ini baru semalam. Baru semalam kita ini ke tempati. Ditempatin mobilnya, armadanya sama anggota yang jaga di sana. Iya. Oke, baik, luar biasa. Alhamdulillah, artinya sudah ada 6 pos dan 6 pos ini kan menjadi sebuah bagian daripada strategi pelayanan. Semakin cepat tiba ke TKP itu kan berarti semakin baik pelayanan kita dan semakin menurunkan angka kerugian akibat daripada kebakaran. Dan tentunya pos-pos itu juga dilengkapi dengan personil yang lainnya. Nah, Sri Kandinya tuh ada di pos-pos juga atau hanya di dinas, Bang Yosi? Untuk Sri Kandi kita nggak taruh di pos. Nanti jadi adanya di dinas ya. Pos itu fungsinya kalau daerah mereka yang terdekat kan buat mereka yang cover dari rumah baru kita dari sini. Kalau nanti kalau ditempatkan ke pos, nanti mereka akan baku. Kalau di sini mereka nggak baku gitu. Kita kan masih di posko gitu. Nah, mobile ya. Posko ini kan dia selalu ke lapangan. Walaupun dari pos sudah duluan ke lokasi, kita nyusul dari sini mengirimkan armada, mereka selalu ikut, jadi nggak baku. Kalau di pos mereka nanti baku. Nggak, betul. Orang cowok aja kalau ada kebakaran, kalau nggak ada kebakaran udah susah juga. Caranya pasti ada lupa-lupanya gitu. Apalagi kan di Oke, nah nih Bang Yosi tadi ini udah cerita tentang posnya nih. Sekarang kita akan korek sedikit tentang bagaimana nih membagi waktu antara dinas dengan keluarga nih. Bang Yosi ini kan beliau ini juga ibu dengan 2 orang anak ya? Bang Yosi ya? Iya. Iya, ibu dengan 2 orang anak.
ini gimana nih membagi seorang ibu, ibunya seorang pemadam kebakaran, kemudian beliau juga memiliki anak yang tentunya juga memang juga harus ada apa namanya pembagian waktu nih. Gimana sih tipsnya Bang Yosi membagi hal-hal seperti itu nih buat para Iya, Sri Kandi yang lainnya nih? iya. Nah, ini tipsnya buat para serikandi yang lain nanti pasti akan berkeluarga, akan punya suami di rumah, akan punya anak pastinya ya. Kalau Yosi sekarang jadi seorang single parent ya, punya dua anak, juga suami dalam aku maaf ya, kita sendiri sekarang ada dua anak laki-laki, tapi bagaimanapun juga seperti sekolahnya, jam sekolahnya, mengatur waktunya untuk menjaga supaya dia masih dikontrol. Ya, kebetulan juga maaf kita tinggal di lingkungan kantor gitu. Oke, Masih bisa asrama. di Asrama. Betul, kayak saya berarti kan. Saya juga tinggal di asrama, tapi sekarang sudah nggak tinggal di asrama karena asramanya kan dirubuhkan nih gitu. Nah, ya betul. membaginya Ya kita tinggal di asrama. betul. Ya, jadi memang harus pinter-pinter ya Bang Yosi ya. Karena membagi Ini tugas itu kemudian harus mengurus anak apalagi ketika nanti misalkan pada saat berdinas ada kejadian kebakaran. Kebakarannya malam hari gitu kan, kemudian pulang. Nah, ketika pulang kan harus mengurus anak. Begitu ya Bang Yosi ya? anak saya yang Mana nih? tertua ini Mas Iqbal. Halo. Di Halo, Iqbal ya? ini Gibran Mas, halo Mas, dah. ini Gibran Mas. Halo Om Halo. ya, halo. Halo. Anterin bagus, Gimana anterin bagus. kabarnya sayang? Mama Sehat? sama Om Homak, Homak. Oke, hormat, siap. Sehat selalu ya pokoknya Iqbal dan adik-adiknya. Mudah-mudahan Iya. ini cita-citanya jadi pemadam juga nggak Bang Yosi? Eh, kalau kalau si Gibran itu Mas yang kecil itu masih belum apa? Masih kacau dia, pengen jadi polisi, pengen jadi pemadam, pengen jadi tentara. Pokoknya dia hobi sekarang. Apa nyanyinya? Nak? Nyanyi Om Alek. Oh, dia suka terpesona. Luar biasa. Ya, semoga Kan semoga anak apa yang asrama cita-citakan. Iya, semoga yang ya, dicita-citakan kita adik-adik kita. Iya, Iya, Mas? yang dicita-citakan oleh anak-anak Bang Yosi tadi, si Iqbal, Gibran, semuanya bisa terwujud tentunya. Nah, Amin. nih, Bang Yosi, ada nggak cerita unik pada saat bertugas? Ya, cerita unik kalau Yosi sih banyak Mas. Yang unik-unik kalau Yosi kan emang hobinya macam-macam. Kalau di kebakaran, kalau Yosi uniknya gini, Yosi pernah panggilan Bang Yos itu unik kok Mas ceritanya. Berawal ini, tapi cari orang hilang di laut, bergabung sama Airut, ada SAR juga, ada instansi lain juga, kesehatan juga. Kan dia sih memang udah dekat semua sama anggota di lapangan yang di luar dan dinas kebakaran. Terus mereka itu ngajak Usi satu perahu karet. Sama aku aja, sama aku. Terus ke lapangan, sampai di lapangan ke pulau juga. Kalau ada siang-siang kami kan ke pinggir lagi. Pulang lagi ke daratnya, dari laut ke darat, istirahat karena mau sholat istirahat. Berawal dari situ Yosi rambutnya pendek. Jadi masyarakat di situ Mas, kita kebetulan mau sholat di musola, kami bersihkan musolanya sama mas Airut ya. Pas mau bersihkan musola, tiduran di lantai tiduran. Kayak cowok kayak gini tiduran Bang, mungkin dikiranya Yosi cowok. Bang, numpang lewat Bang. Berawal dari situ dia panggil Yosi, panggilan Bang Yosi. Saya baru tahu nih Bang Yosi nih.
kalau panggilan Bang Yosi itu gara-gara tiduran di Ya musola. unik kan Mas ya. Dipanggil. Luar biasa, unik banget. Jadi ya jujur sih, emang saya juga bertanya-tanya gitu kan. Dari 2009 saya ketemu dengan Bang Yosi itu, kok dipanggilnya Bang Iya. Yosi? Oh mungkin memang ini pemberian daripada apa namanya pimpinan yang mungkin cowok sendiri, yang lainnya cewek sendiri, yang lainnya cowok, mungkin dipanggilnya, udah kita panggil Bang Yosi aja lah gitu kan. Oke. Ya, betul. Ya, Dari situ awalnya Mas, Yosi dipanggil abang itu. Jadi nggak tahu dia, Kak, mungkin dia orang yang mau beruduk, orang masyarakat sana ngira Yosi cowok, mungkin dia panggil abang, bang, numpang lewat. Kalau dari situ kedengar sama dari bapak dari Airut kan, makanya dipanggil bang. Oh ini bang Yosi ini katanya. jadi unik bener gitu kan, unik banget ya. Jadi inilah teman-teman seorang Sri Kandi pemadam kebakaran dari Kota Padang yang memang real, nyata. Beliau ini apa namanya bekerja dan menjadi seorang pemadam kebakaran. Karena memang banyak banget yang bertanya ke saya, ada nggak sih pemadam kebakaran cewek gitu kan? Memang ada, ya di Jakarta pun ada bahwa pemadam kebakaran wanita itu ada, tetapi memang tidak turun ke lapangan gitu kan. Berbeda dengan Bang Yosi, memang waktu itu juga pernah ya Bang kebakaran pas lagi berkunjung ke Jakarta, kemudian kebakaran di daerah Pancoran, Ya, Pancoran dan ya. Tambora, iya. Dan Abang ikut tuh naik lagi ke mobil, ya itu karena, nah motivasinya apa tuh Bang? Waktu pas datang ke Jakarta, kemudian ada kebakaran, pengen ikut. Bukan, dia gini, pertama sekali ikut waktu di Lebak Bulus itu, pas Nah, Bapak Agus Piket, dia okay. sih lagi berkunjung ke sana, pas lagi berkunjung, nanti bangga katanya Pak Agus Wijaya, Baik nanti kamu ada kebakaran, kamu di sini aja, nanti pertama ikut di Fatmawati, kebakaran di Fatmawati, dari Lebak Bulus ya sih ikut naik mobil armada berapa sama Pak Agus. Itu awalnya sih ke Jakarta ikut memadamkan, ada yang meninggal orang Cina bertiga. Tahunnya sih tahun berapa? Itu. Yang kedua ya sih pas ngeliat ada kebakaran sih lagi di dinas. Di Tambora. Di Tambora langsung Bapak Paimin yang nyuruh kamu ikut nanti. Siap, ada Yosi siap. Nah, pas ada kebakaran sana Yosi ikut, Pak Paimin juga ikut, Yosi disuruh langsung pegang. Kamu bantu sana. Kamu seorang pemadam loh, bukan untuk di sini untuk lihat-lihat aja. Nah, kayak gitu. Dan gini, dan ketika melihat kebakaran di Jakarta dengan melihat kebakaran di Padang, apa perbedaannya Bang Yosi? Apa yang Bang Yosi rasakan? Berbeda sekali. Di segi lalu lintasnya. Lalu lintas di situ ya padat terus orang di situ enggak gimana ya, karena sangat macet pada waktu kejadian itu, mungkin mereka nggak bisa lari, nggak bisa bergeser lagi kemana. Berbeda sekali sama di Padang. Terus di situ lagi Yosi lihat kebakaran di daerah Jakarta sana, pas ikut masyarakatnya ikut kayak mana, ikut megang selang ini di angin agak susah, beda sama di Padang. Terus di sana terlalu padat. Kalau di Padang padat pun kita masih bisa. Di sana terlalu padat pun susah untuk dikendalikan, masyarakatnya juga. Juga Yosi pernah waktu ngelihat Yosi di rumah sakit sama Pak Pur. Ya. Yosi waktu dirawat, Yosi lagi di rumah sakit di mana ya? Ingat nggak Mas Yosi dirawat di rumah sakit mana waktu sama almarhum? Iya. Waktu lagi lihat Yosi dapat panggilan 65. Yosi baru dari TV One. Itu unik lagi cerita di situ Mas. Unik lagi. Oke, gimana ceritanya nih? Dapat dari TV One, ada Pak Pur, ada yang lain-lain juga mendampingi, disuruh Pak Paimin. Berawal di sana loh Pak Paimin hubungin Yosi. Kamu di mana? Di studio. Ini siapa ya? Kok kamu nggak tahu saya? Emang nggak tahu Yosi siapa? Saya Paimin. Kadis Damkar DKI. Siap komandan kata Yosi. Maaf kata Yosi.
nggak tahu katanya kan. Kamu itu anggota berapa? Saya kirim katanya. Masuk ke studio maksudnya Pak Imin kan. Iya. Kamu Iya. mau anggota berapa? Saya kirim seran kan. Oh, ya pokoknya terima. Dikirimlah dari dinas. Ada Iya. Pak Pur juga, ada siapa lagi banyak. Habis itu langsung kami ke rumah sakit melihatnya si Yose. Melihat Yose di rumah sakit, dia lagi dirawat. Iya. Lagi pas lihat Yose, terdengar di radio ada 65. 65 itu lapak-lapak ini, rongsokan orang-orang barang-barang bekas. Iya. Tapi lumayan besar loh Mas, berapa hektar ya? Betul. Ikut Di Jadi Mas, Yosi nggak sadar kalau Yosi habis lab syuting di TV One. Ada seorang cewek panggil Bang Yos katanya. Yang ada di pikiran Yosi di Padang apa enggak nih? Nggak ingat Yosi ya, padahal Yosi lagi di Jakarta loh. Tahu dia Yos gitu kan. Yosi lari mau ngejar 65 kan. Udah turun dari mobil, udah dari kantor dulu. Kalau nggak salah langsung deh. Dari rumah sakit tempat Yosi langsung ke lokasi. Kebetulan ada bawa mobil komando. Ya, komando. itu marhum ya. Langsung ke lokasi. Dipanggil Yosi sama cewek. Yosi pas lewat gang, Bang Yos. Iya, siapa ya yang panggil Yosi? Di pikiran Yosi kayak gitu. Teman sekolah atau teman yang gimana gitu kan. Baru ingat Yosi, habis live mungkin orang tuh habis lihat Yosi di TV atau gimana. Jadi pada saat itu setelah live di TV One jadi langsung tenar kan. Semua orang mungkin bisa ngelihat itu. Oh, itu nih pemadam cewek nih yang ada di TV One mungkin gitu kan. Manggilnya Bang Yos kan begitu. Jadi kangen kalau habis live gitu. Masa orang Jakarta masa bisa kenal sama Yosi. Di pikiran Yosi kawan satu SMA kali ya kayak gitu Mas. Luar biasa memang. Ini cerita yang sangat unik teman-teman. Tapi ada kejadian yaitu pada saat tahun 2009 itu kejadian gempa bumi ya Bang Yos ya. Bolehkah diceritakan bagaimana posisi waktu itu Bang Yosi, apakah sedang bertugas, kemudian pada saat kejadian gempa itu seperti apa, dan waktu itu kan cukup berbarengan juga tuh kejadian gempa dengan efeknya kan, waktu itu ada kebakaran juga ya Bang Yosi ya? Ya, di 2009 Yosi lagi jaga, lagi piket. Lagi piket? Kejadian jam 5-an. Ya dahsyat sekali gempa waktu itu 2009. Yosi sempat lihat keluar itu ada karena reruntuhan bangunan. Jadi reruntuhan bangunan itu membuat kabut ya, ada kabut kirain ada kebakaran atau apa. Terus ada lagi asap-asap kebakaran pada waktu itu. Semuanya kebakaran berapa titik loh Mas? Banyak. Ada yang kita di samping damkarnya juga. Dan mereka di sini semuanya ada yang berani, ada yang juga yang takut Mas. Ada yang kabur menyelamatkan keluarga. Itu wajar. Ya. Tapi kalau yang karena kan takutnya tsunami. Itu memang gimana ya? Wajar. Iya, gimana Bang Yosi tadi? Sempat terputus nih. Oh iya. Ini awal waktu 2009 gempa. Itu gempanya Yosi lagi dinas pagi ya, piket pagi. Waktu kejadian pukul berapa? Pukul 17 berapa ya? 17 kurang entah 17 lewat sedikit, nggak tahu juga, nggak ingat. Pada saat itu emang di sini itu karena orang trauma dengan Aceh, gempa yang kami yang rasakan Padang itu berapa skala Richter ya? 8, 7, 9 ya? Ya, 9 ya. Jadi orang kan trauma di Aceh, pas trauma di Aceh itu ada yang takut, ada yang bawa keluarganya, antar keluarga dulu kabur. Kebetulan Yosi kan waktu itu masih sendiri, keluarga gitu. Yosi standby di sini, pergi kebakarannya. Cuma sopir satu, Yosi satu. Tapi nggak tercover. Iya, karena nggak tercover. Kenapa? Waktu kejadian gempa itu banyak 65 kebakaran.
samping dinas di samping kita juga ada ini di Jati sana juga ada, di sebelah sini juga ada. Terus ada yang udah kabur, jadi yang tinggal di sini itu nggak beberapa orang lagi gitu karena ada yang takut. Tapi Yosi setelah kan macet, orang udah pada lari, kan macet di jalan ya Mas ya. Jadi pas waktu kejadian itu 65 tanya jalan macet, Yosi pun sempat juga melarikan diri. sempat juga melarikan diri kenapa takut ya. Terus udah reda, ditanya-tanyain aman nggak, ada nggak naik air atau ada tsunami. Ternyata orang yang dari bawah baru sampai ke atas aman, tidak terjadi, tidak ada terjadi tsunami gitu ya. Jadi turun ke bawah, lihat di dalam rumah ya, belum sempat masuk ke rumah loh Mas. Belum ke dalam rumah, Mas sendiri lihat waktu itu kan rumah berantakan gitu. Iya. Pada pecah gitu. Magicom, dispenser, air dari air galon aja udah berserakan gitu kan. Ya sih biarkan aja dulu. Malamnya tempat kita evakuasi di pos 1 yang di Pasar Raya itu, Yosi sempat Mas, maaf, ini Yosi ngeri Yosi. Kan waktu sore-sore itu kan ibu-ibu pada belanja ke pasar, beli belanja ikan, sayuran gitu kan. Jadi pada saat itu yang di lantai 3 yang kita cari evakuasi mayat atau abu itu kan, iya, dia bentuknya pancake. Ya, Yosi kan nyiram bagian ke dalamnya, lorong-lorong itu kan. Itu ngeri banget Mas. Yosi bertiga, ada bapak-bapak itu sekarang udah pensiun. Bapak Irman Gindo 1, Ajo Gindo, Bapak Edward 1, terus Yosi bertiga sama Yosi nyiram di belakang. Itu ada suara loh Mas, minta tolong. Mungkin dia kejepit, api juga ada, panas. Tapi mau ke mana? Pak, tolong Pak. Yosi nggak bisa ini. Ngeri takut Yosi. Tapi mau gimana? Kita harus memadamkan api. Menolong nggak bisa. Itu Yosi ampun, mengeri-ngeri. Pas air habis, kita kan, kalau air habis kan kita nggak ada kerjaan. Ya udah berdiri aja di ujung nozzle sama selang. Kami keluar Mas, nggak berani dengar orang minta tolong. Mau nolong kita nggak bisa, cuma kedengar suaranya. Karena memang situasi pada saat itu memang sangat-sangat mencekam mungkin ya Bang Yosi ya. Karena pada saat itu pasca gempa pure, benar-benar detik setelah selesai gempa itu kan banyak bangunan runtuh dan itu yang tentunya Bang Yosi nggak akan lupa nih sampai sekarang pun menceritakan detail aja masih sangat jelas gitu kan. Ya itu. Mungkin salah satu cerita unik bukan cerita unik, cerita yang berkesan ya ketika menjadi seorang petugas pemadam kebakaran ya salah satunya pada saat gempa tersebut ya Bang Yosi ya. Oke, Bang Yosi. Nah, nih pertanyaan terakhir nih, karena waktu kita kan memang nggak lama nih, sudah mendekati waktu akhir tentunya. Harapan Bang Yosi terhadap pemadam kebakaran di usia 102 tahun. Karena tahun ini kita menginjak ulang tahun ke 102 nih dari kamu. Apa nih harapan Bang Yosi nih? Baik itu untuk Damkar, untuk teman-teman yang lainnya dan lainnya. Ya, harapannya jaya terus kita dari Damkar ke Indonesia. Nanti kalau seandainya ada ulang tahun Damkar, diadakan misalnya tahun sekarang diadakan kemarin di Pekanbaru, misalnya besok di mana, ya sih maunya diajak jadi ikon Sri Kandi. Siap, Sri Kandi dari Kota Padang, pemadam kebakaran. Oke, dan tahun ini dipusatkan ulang tahunnya ada di Jakarta dan dilakukan insya Allah secara virtual di DKI Jakarta. Oke, mudah-mudahan Bang Yosi apa yang menjadi harapan Bang Yosi gitu kan. Yang lainnya apa nih kira-kira selain itu? Kayaknya untuk memicu
daerah-daerah lain yang belum ada Sri Kandinya, jangan anggap remeh. Seorang perempuan itu bisa mampu melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki gitu ya. Contohnya sampai sekarang Yosi udah berapa tahun? 17 tahun atau berapa tahun masih di damkar gitu, bertugas sebagai fighter, sebagai penyerangnya juga. Sekarang juga. udah tali merahnya juga jadi danru gitu. Udah punya anggota gitu kan. Terus anggotanya bisa diasah ke lapangan, kita bagi-bagi tugas. Ini yang kalau ini begini, kalau ini begini, kita gilir gantian-gantian per bulan atau seminggunya. Nanti kamu yang gini, nanti kamu yang ambil ini, nanti kamu yang pas. Tapi untuk objek mereka untuk nozzle woman-nya di saat habis masih gede atau masih besar, kita belum berani kasih, mereka belum pengalaman. Mereka pas bantu dulu di bagian belakang gitu, bantu-bantu di teman yang lagi nyerang apa kayak gitu, selangnya lagi berlipat atau butuh minta tangga gitu, mereka sigap, udah dilatih begitu lah. Ya, regenerasi ya Bang Yos ya. Jadi regenerasi itu penting, regenerasi itu perlu, dan yang pasti nggak tertutup profesi seorang pemadam kebakaran atau profesi pemadam kebakaran itu untuk kaum wanita atau kaum hawa. Semuanya mungkin, semuanya bisa. Buktinya saat ini kita bisa melihat Bang Yosi menjadi seorang kepala regu yang memimpin pasukan penyerang, pasukan penyelamat untuk melakukan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi ada satu lagi, sekarang Yosi punya misi. Kemarin Yosi menghubungi saudara atau teman yang ada yang bekerjanya di puskesmas. Kakaknya kerja di puskesmas. Yosi minta bantu sama si kakaknya saudara Yosi. Untuk ini nanti terjadi nanti ada kecelakaan kerja dari pasukan. Yosi pingin anggota Yosi jadi P3K awalan first aider. Iya, betul. Ya, mereka ini nanti kalau seandainya ada teman yang luka bakar atau ada yang mereka nanti keseleo atau apa, jadi anggota Yosi harus bisa tanpa harus bawa langsung ke rumah sakit dulu, di lokasi mereka harus bisa antisipasi pertama, pertolongan pertama. Betul, memang betul. Pemadam kebakaran itu multi talent, pengetahuannya juga harus multiple, gitu kan, harus banyak banget pengetahuannya dari konstruksi bangunan, dari yang namanya penyelamatan, bahkan sampai konstruksi sumur pun juga harus tahu tuh, apalagi first aider seperti ini gitu. Baik, Bang Yosi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk ngobrol bareng, ngobrol santai. Ini kita tidak berhalang gitu, maksudnya tidak terhalang dengan jarak dan waktu. Beliau ada di Padang, saya ada di Jakarta, dan hari ini kita bisa ketemu. Saya senang Bang Yosi masih sehat terus, dan salam buat Sri Kandi dan juga rekan-rekan sahabat damkar yang ada di sana. Salam hormat untuk pimpinan. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Salam juga buat Iqbal. Terima kasih Bang Yosi. Thank you, Mas. Sama-sama. Ya, Bang Yosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Edu, inilah tadi Bang Yosi yang sudah memberikan ceritanya tentang bagaimana peran beliau menjadi seorang pemadam kebakaran. Banyak sekali, menarik sekali informasi yang diberikan beliau. Dan insya Allah minggu depan kita akan bertemu dengan Mas Setio Nugroho. Beliau itu seorang pemadam kebakaran, namun juga beliau menjadi abdi dalam Keraton Yogyakarta. Oke, kita lihat, kita saksikan atau kita simak minggu depan di hari Rabu. Di hari Rabu sekitar pukul 13. Terima kasih atas perhatiannya dan juga menyaksikan tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.